Selamat pagi Bu Ilo. Selamat pagi Bu Ayu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat Bu Ayu. Iya, Bu Ilo, terima kasih telah hadir di sini untuk berbincang-bincang dengan saya pada pagi hari ini. Nah, Bu Ilo, seperti yang telah kita sepakati bersama-sama ya, kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas 5. Nah, dalam supervisi akademik itu ada 3 tahap nih Kak Bu Ilo ya. Yang pertama, tahap pra-observasi, lalu yang kedua, tahap observasi, dan yang ketiga, tahap pasca observasi. Nah, di mana kali ini kita akan melaksanakan tahap yang pertama Bu Ilo ya, yaitu tahap pra-observasi. Ya Bu Ilo ya? Iya Bu Ayu. Nah Bu Ilo, adapun tujuan dari supervisi akademik ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan profesional dan pedagogik guru sehingga meningkatkan mutu kelulusan peserta didik. Bu Ilo, di sini saya ingin mengetahui ya, dalam supervisi ini ya, nanti dalam pembelajaran yang Bu Ilo laksanakan, apa kira-kira tujuan yang ingin Bu Ilo capai? Baik Bu Ayu, berdasarkan modul ajar yang sudah saya susun, ya, tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bentuk ekonomi, bentuk aktivitas ekonomi di daerahnya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan aktivitas ekonomi andalan di daerahnya berdasarkan dari pengamatan dan informasi yang telah dia peroleh. Dan yang ketiga, siswa mampu mengusulkan ide untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Iya, berarti Bu Ilo dapat saya tangkap ya, di situ ada 3 ya tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ilo capai ya. Yang pertama, mengidentifikasi bentuk aktivitas ekonomi di daerah sekitarnya, lalu mampu menjelaskan aktivitas ekonomi andalan di daerahnya ya berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh, serta mengusulkan ide untuk meningkatkan perekonomian di daerahnya. Seperti betul ya, Bu Ilo? Betul Bu Ayu. Iya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Ilo capai untuk proses pembelajaran nanti, Bu Ilo? Dalam proses pembelajaran nanti, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada 3 juga Bu Ayu. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi agar dapat menerapkan proses pembelajaran yang mampu memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, mengenali lingkungan sekitar. Dengan materi aktivitas ekonomi, murid dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi di lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, menumbuhkan kompetensi sosial emosional murid, agar murid mampu mengenali diri, mengelola emosi, dan bergaul dalam keberagaman. Itu Bu Ayu. Ya, berarti ada 3 di sana area pengembangannya ya. Yang pertama ada pembelajaran berdiferensiasi, lalu mengenal lingkungan sekitar, dan menumbuhkan keterampilan sosial emosional, gitu Bu Ilo ya? Benar Bu Ayu. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Ilo terapkan di kelas nanti. Mungkin dari strategi ya, dari metode pembelajaran atau model pembelajarannya Bu Ilo. Baik Bu Ayu, untuk model pembelajaran yang akan saya terapkan nanti yaitu PBL, Problem Based Learning, di mana saya akan mengajak murid mengobservasi dan menganalisis tentang aktivitas ekonomi dalam kelompok. Kemudian metode pembelajaran yang diterapkan adalah diskusi kelompok. Serta penerapan strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bu Ayu. Baik Bu Ilo ya, berarti menerapkan model pembelajaran PBL ya. Lalu ada diskusinya di sana, diskusi kelompok dan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan, yang pertama adalah slide presentasi, kemudian video pembelajaran, teks bacaan berupa materi pelajaran, dan LKPD berupa lembar observasi. Iya, baik Bu Ilo ya. Nah, kapan rencananya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu Ilo? Kebetulan
jadwalnya ada pada hari Senin Bu Ayu, yaitu jam pertama dan kedua di kelas 5. Oh iya, baiklah Bu Ilo ya. Jadi nanti pada hari Senin jam pertama dan kedua ya di kelas 5. Saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu Ilo? Baik Bu Ayu, dari percakapan kita tadi saya mendapat gambaran tentang bagaimana langkah yang harus saya ambil untuk melengkapi dan memantapkan lagi persiapan saya untuk mengajar nanti. Yakni ada beberapa hal yang saya dapat siapkan dari sekarang, seperti media ajar yang akan saya gunakan nanti. Dan saya juga merasa lebih percaya diri setelah berbincang dengan Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Baik Bu Ilo, sangat luar biasa ya Bu Ilo ya. Terima kasih Ibu Ilo ya atas waktu dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Senin ya. Terima kasih Bu Ilo ya. Sama-sama Ibu Ayu. Ya.